hikmah puasa. Nah, tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan ada 3. Memanfaatkan bulan Ramadan itu ibarat ayam yang mati karena kelaparan di lumbung padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, tidak henti-hentinya ya Maliki Podcast edisi Ramadan menyapa Anda yang sedang mungkin lagi lemes-lemesnya karena sudah memasuki hari-hari kesekian gitu ya di bulan Ramadan. Jangan sampai semangatnya mulai turun, harus tetap digenjot biar tetap semangat. Terus mungkin juga karena hari-harinya makin panjang gitu ya, mungkin kegiatan kita makin tidak karuan. Nah ini kayaknya berbahaya, jadi harus diingatkan kembali gitu ya. Kembali lagi saat ini saya Farida di Maliki Podcast, dan tentu saja seperti biasa selalu ada narasumber yang baru gitu ya. Dan kali ini saya kedatangan dari Fakultas Ekonomi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau adalah Bapak Rohmatullah Thalis MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Lancar ya puasa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ustadz Thalis ini dari home base-nya di akuntansi ya? Ya betul, saya salah satu staf pengajar di Prodi Akuntansi, sekaligus juga mengemban tugas di Pusat Bahasa PKPBA. Nah, mungkin kalau mahasiswa UIN ini sudah sangat hafal bahwa di semester 1 kita ada program PKPBA ya, Pak ya. Bu Farida alumni. Nah, saya juga tidak asing dengan wajah Bapak. Sepertinya beliau ini, Bapak Thalis ini sudah menjadi dosen ketika saya masih mahasiswa baru, luar biasa sekali, tapi masih awet muda, Bapak. Saya anggap doa. Ya. Dan kali ini di Maliki Podcast edisi Ramadan, Bapak Thalis akan berbicara tentang 3 hikmah Ramadan. Meskipun banyak sekali hikmah di bulan Ramadan, mungkin kita kali ini akan menyimak informasi atau juga kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Thalis. Monggo silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Farida dan sahabat kampus, sahabat kampus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang pertama yang perlu kita fahami adalah apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah, baik itu anjuran maupun larangan, itu pasti ada hikmah di dalamnya ya. Jadi selain itu kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata itu, tapi juga pasti ada hikmah yang akan didapatkan oleh manusia ketika menjalani perintah dan juga menjauhi larangannya, dan itu untuk kebaikan untuk manusia itu sendiri. Bukan hanya memang tujuan kita hidup itu memang di akhirat ya, untuk akhirat. Tapi ketika kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kebaikan yang kita dapat itu bukan hanya untuk akhirat saja, tapi bahkan kita akan menuai ketaatan kita itu di dunia ini. Nah, semua ya, jadi semua yang disyariatkan, termasuk tentu saja puasa yang sedang kita jalankan dalam ini ya, sudah kurang lebih setengah bulan ini ya, ketika podcast ini mungkin disiarkan. Nah, banyak sekali tentu saja ketika kita berbicara hikmah puasa, tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan ada 3 ya. Yang pertama adalah kita belajar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kesannya kok harus sampai belajar puasa saja, kok perlu belajar, kok saya sepertinya ringan-ringan saja, gampang-gampang aja menjalani puasa dari bahkan semenjak kecil ya, udah kecil sudah belajar dari mulai puasa beduk begitu ya, sampai sekarang yang kita anggap ringan-ringan saja gitu. Nah, ternyata tidak demikian. Ternyata tidak semua merasakan atau menjalankan puasa itu ringan begitu saja. Nah, itu salah satu ayatnya mungkin yang paling kita hafal betul ya, terkait dengan perintah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum sampai seterusnya sampai akhir ila akhirih. Nah, itu sebagian mufassirin
ya berpendapat bahwasanya ketika ayat perintah ya yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu sesungguhnya tidak mudah dilakukan. Tidak mudah dilakukan. Artinya perlu usaha. Ya mungkin kalau saya minjem bahasa anak kekini effort apa itu. Betul, ya effort, perlu effort ya. Perlu effort untuk ngejalaninya. Setelah saya pikir-pikir iya juga ya. Kok kadang mohon maaf gitu ya Mbak Bu Farida, ketika saya lihat di jalan tidak masuk menjustifikasi orang gitu ya. Yang kebetulan mungkin saya tahu juga dia adalah seorang muslim misalkan yang betul. Semestinya terkena kewajiban berpuasa juga, kok dia secara tampilan tuh badannya sehat, bahkan lebih keker dari kita yang menjalani puasa itu. Tapi kok ketika berpuasa yang sering kita lihat itu terlihat kakinya di warung-warung gitu yang ditutup setengah itu. Sepertinya kok dia nggak kuat gitu puasa, padahal secara fisik itu harusnya lebih kuat dibanding kita begitu. Ternyata kok itu ya. Jadi perlu untuk tadi hikmah yang pertama melatih kita untuk mentaati perintah Allah yang barangkali oleh kali itu kita bersyukur ya barangkali kita kalau kita merasa kayaknya ringan-ringan aja kita menjalani puasa itu kita harus syukur itu ya, itu adalah keberkahan kita. Mudah-mudahan ya ini kita termasuk yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman kepada kita. Itu yang pertama sih. Lalu yang kedua, puasa itu melatih kedisiplinan kita. Kita tahu ya puasa itu kita dari mulai pagi hari subuh ya atau kalau kita imsak itu dari mulai sahur itu, lalu kita tidak boleh menjauhi apa-apa yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan yang lain-lainnya. Nah sampai kita berbuka itu kan disiplin, tertib ya. Kita tidak mungkin mencolong-colong waktu atau katakanlah 1 detik aja sebelum datangnya maghrib kita nyoel-nyoel dikit kolak begitu, incip langsung agak ditelan, itu kan udah membatalkan. Nah kita sabar sebentar lagi. Nah itu melatih kedisiplinan kita. Jadi udah nggak apa-apa, tinggal sebentar lagi, nggak ada. Itu melatih kedisiplinan kita. Nah tentu saja itu bukan hanya sekedar itu ya. Bukan hanya sampai kita hanya menahan dari imsak tadi sampai itu, tapi sehingga kita melatih kepada perilaku keseharian kita yang lainnya ya, itu melatih kedisiplinan kita. Lalu setidaknya lagi yang ketiga itu mengendalikan emosi kita. Ya tentu saja itu ya pengendalian emosi. Kan sering kita bilang kalau sebetulnya tidak batal ya, tapi sering kita sehari-hari itu mendengar Bu Farida, jangan marah nanti puasanya batal, kan sering begitu ya. Meskipun tidak batal, tapi ya itu mengurangi esensi daripada puasa karena memang dalam puasa itu kita dilatih untuk menahan emosi. Oleh karena itu salah satu hadis pun mengatakan ketika kita katakanlah diejek ya, yang itu memicu emosi kita, kemangkelan kita itu, apa yang harus kita katakan? Misalkan kita diejek itu, kita cukup mengatakan inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maksudnya apa ya? Saya lagi berpuasa ya. Maksudnya saya tidak akan membalas Anda kan itu dengan ejekan yang lainnya sebagainya. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Jadi ada dari sekian banyak hikmah mungkin di sini yang dibahas Ustaz Salis diantaranya adalah belajar mentaati perintah Allah, kemudian puasa itu melatih kedisiplinan kita, dan yang terakhir mengendalikan emosi gitu ya Ustaz ya. Saya mau ke mengendalikan emosi dulu deh. Iya. Baik, jadi begini Ustaz, memang agak bukan ini ya, artinya tidak semua orang bisa menahan emosinya, artinya tingkatnya berbeda-beda begitu ya. Kalau Rasulullah sudah tidak bisa dibandingkan lagi gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah kayak misalnya saya mengambil contoh adalah dalam dunia pendidikan misalnya seperti ini. Kadang-kadang terutama ini contohnya saya ambil aja dosen dengan mahasiswa. Nah ketika mahasiswa ini melakukan hal-hal yang mungkin tidak tepat atau tidak sesuai instruksi dosen dan lain sebagainya ya, bagaimana kemudian kita
menggunakan bukan emosi ya, artinya menggunakan kemampuan kita sebagai dosen itu untuk memberikan instruksi atau pengertian atau bahkan mendidik mereka gitu. Padahal memang ada beberapa part yang memang mereka salah kesalahan mereka gitu. Seperti apa? Iya betul. Sebetulnya dari semua aspek kehidupan kita itu kita perlu mengontrol emosi ya, termasuk dalam konteks pendidikan. Ya, kita sebagai dosen dan juga mahasiswa tentu kadang-kadang ada aja yang tindakan mahasiswa yang tidak sesuai lah dengan katakanlah instruksi kita dan sebagainya. Nah, dalam puasa ini tentu saja kita diberi peluang nih ya untuk belajar agar tujuan yang kita maksudkan kepada mahasiswa itu yang katakanlah itu diresponnya itu dengan ketidaktaatan itu yang keluar feedback dari kitanya lagi itu ya respon kitanya lagi itu yang keluar tuh jangan emosi begitu ya. Nah kan ternyata agama juga adalah nasihat begitu. Nah maka kita gantilah sikap kita yang mungkin secara naluri itu emosi begitu ya. Nah, kita ganti dengan nasihat-nasihat yang sangat mungkin itu malah lebih efektif begitu ketimbang marah itu begitu ya. Ini kalau ibarat saya kurang tahu di teori apa gitu ya. Kita itu terhadap orang lain itu kan seperti cermin ya. Seperti cermin. Artinya orang lain merespon kita itu tergantung kitanya terkadang. Kalau kita emosi terhadap orang lain, yang diterima juga bisa jadi ke kita itu emosi juga. Tapi kalau kita dalam bentuk nasihat, dalam konteks mungkin dosen itu kita menjelaskan dengan mungkin pilihan-pilihan kata yang tepat, ya, dengan gestur-gestur yang juga menyejukkan. Nah, insya Allah saya kira akan lebih efektif itu, begitu ya. Ya, selama semua itu dalam porsinya, ya. Saya kira kurang lebih gitu kira-kira. Iya, nah yang menyejukkan ini belum tentu pilih-pilih nih dosennya. Nah itu di momen puasa ini harus kita latih gitu ya. Baik. Ya itu dia yang tadi dikatakan bahwa bulan Ramadan ini momen untuk belajar mentaati. Iya kan Ustaz ya. Nah, maka tadi saya juga bisa menarik ini ya dari yang dikatakan oleh Ustadz bahwa kenapa kok masih bisa dibilang belajar mentaati di bulan puasa ini, sedangkan belajar itu kita udah belajar dari ini nih dari ya kan Ustadz ya, dari keluarga bahkan sebelum ke sekolah gitu. Masa masih sebesar ini masih bisa dibilang belajar lagi gitu kan. Nah tetapi kan ternyata fenomenanya Ustadz ini nih khususnya anak-anak yang lulusan pondok gitu ya Ustadz ya, kadang biasanya ya nggak sih kayak misalnya dulu di pondok itu rutinitasnya sangat jelas gitu ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Setelah masuk ke perkuliahan atau di kampus kuliah gitu, ada yang kebiasaan-kebiasaan di pondok yang mungkin bergeser atau hilang gitu ya Ustadz ya. Dia nggak sih mungkin pengalaman dari teman-teman atau mungkin kita. Bagaimana kemudian kita Ustadz untuk tetap bisa menjaga istiqomah hal-hal yang sudah pernah kita pelajari. Nah, seperti itu. Iya betul juga, betul. Akhirnya saya jadi flashback. Iya juga ya. Kebetulan juga saya salah satu alumni pondok di Jakarta itu. Memang itu karena saya juga mungkin mengalami ya, atau teman-teman atau setidaknya pengalaman-pengalaman yang saya lihat dari teman-teman itu ketika keluar dari pondok itu kok seperti kalau orang mengibaratkan itu ini agak ekstrim mungkin ya. Itu seperti burung yang lepas dari dan tadi kata Bu Farida itu betul ya, menjaga istiqomah itu penting ya. Nah, itu memang ya segala amal perbuatan dan sebagainya itu yang utama itu adalah istiqomah itu. Dan lalu bagaimana cara menjaganya? Ya tentu saja kita harus harus melihat lagi ya apa yang menjadi tujuan kita ya, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi katakanlah target kita dan sebagainya itu, sehingga ketika kita melenceng sedikit begitu ya, kita harus kembali ke relnya begitu ya, termasuk dalam keseharian kita.
ternyata perlu introspeksi diri gitu ya Mbak ya. Oh ternyata kalau saya melakukan ini apa dampaknya buat saya. Nah itu perlu kita menintrospeksi, kita kembalikan pada diri kita. Ya sehingga pada akhirnya ketika orang itu keluar jalur, dia akan merasakan dampak daripada apa yang dia lakukan gitu. Sehingga ketika dia keluar jalur yang dia rasakan tidak lagi sama seperti dulu, entah itu kenyamanan dan sebagainya, dia akan secara naluri itu akan kembali kepada tracknya begitu atau jalannya. Oleh karena itu dia harus introspeksi dan muhasabah, muhasabah dan mencari-cari lagi apa sebetulnya yang jadi tujuan hidup dan sebagainya. Oke, baik. Jadi back to track gitu ya. Back to track, iya. Istilahnya mungkin Ustaz ya. Iya, back to track. Tapi kalau misalnya sudah pernah belajar itu dia, makanya kemudian kenapa kok masih diulang lagi belajar mentaati lagi, kita sebut itu karena ya mungkin kita di tengah-tengah jalan sempat lupa atau sempat melenceng itu ya Ustaz ya. Makanya kemudian yang udah pernah kita pelajari dibalikin lagi. Baik, satu lagi Ustaz mungkin kalau misalnya tadi kan termasuk melatih kedisiplinan. Nah, gini Ustadz, beberapa hal itu seperti di anak-anak SD, SMP, SMA, anak sekolah lah. Itu biasanya kalau di bulan Ramadan itu biasanya mereka akan diberikan buku Ramadan. Gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Saya kemudian ke musola diminta untuk meminta tanda tangan sebagai bukti mereka itu memang beribadah. Mungkin juga di UIN itu juga ada fenomena seperti itu Ustadz. Kayak misalnya di Ma'had, mereka harus sholat subuh wajib, mereka harus sholat maghrib ya, itu juga wajib dapat absen dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan bisa kita katakan bahwa itu belum lillahi ta'ala gitu ya Ustadz ya, atau mungkin karena beribadah karena biar nggak dapat ini iqab atau biar nggak dapat hukuman gitu. Bagaimana kemudian memahami hal tersebut, misalnya tetap berangkat ke masjid tetapi ya biar itu gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, Bu Farida, terima kasih. Yang pertama memang ke dalam masa-masa pendidikan itu hal seperti katakanlah dipaksa atau memang diharuskan, mungkin terkesannya kayak kurang ikhlas meskipun itu katakanlah untuk urusan ibadah ya, meskipun ruhnya ibadah itu adalah ikhlas ya. Tetapi dalam masa-masa pendidikan itu sesuatu yang biasa, wajar, gitu ya. Sesuatu yang wajar. Bahkan ketika Nabi dalam konteks sholat misalkan, kalau anak kecil kan cenderungnya itu tidak disiplin terkait dengan sholat sebagainya. Itu perlu diingatkan secara mungkin dari mulai nasihat sampai juga mungkin yang agak keras sedikit. Nah itu kan dimulai dari paksaan begitu ya dalam konteks pendidikan, meskipun itu kaitannya juga dengan ibadah begitu. Nah saya kira teman-teman adik-adik mahasiswa ini juga kan konteksnya juga masih sama-sama belajar. Nah itu nanti lambat laun harusnya teman-teman juga, meskipun katakanlah saat ini sementara ini masih terpaksa hanya sekedar menjalankan peraturan, tapi insya Allah akan terbiasa. Dari terpaksa itu keterbiasaan. Nah ketika sudah terbiasa dia akan merasakan mungkin nikmat dari kedisiplinan, ketaatan itu. Nah akhirnya justru malah mudah-mudahan akhirnya malah menjadi kebutuhan gitu. Sehingga kalau tidak berjamaah tidak enak karena sudah telanjur, meskipun gitu diawali dari tadi paksaan tadi itu, begitu ya. Baik gitu ya. Jadi kita nggak boleh underestimate. Oh iya betul. Dan biasanya, kita kayaknya punya pengalaman begitu semua ya. Apalagi yang kalau pengalaman saya mungkin karena saya sudah punya seorang anak gitu ya Ustaz ya. Itu sudah mulai juga ketika bulan Ramadan ini diberi buku kecil dari dari sekolah gitu. Jadi kayak nge-recall memori, zaman dulu saya juga begini ya, ternyata masih hidup ya kegiatan seperti ini gitu. Baik, itu saja mungkin Ustaz yang kita bahas kali ini. Jadi sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau mungkin yang nonton untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini supaya mungkin ibadahnya tetap stabil gitu ya, dan mendapatkan hikmah ini. Iya Farida.
Oke, Farida dan semuanya ini mengingatkan untuk semua dan juga utamanya untuk saya sendiri gitu ya. Nah, saya sebetulnya setiap momen Ramadan ini, Bu Farida, selalu ingat dengan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, almarhum Kiai Haji Hamzawi. Jadi saya sangat terkesan sekali pertama kali karena saya juga alumni UIN, alumni Ma'had, alumni Mahasantri juga. Jadi di tahun pertama saya menjadi mahasiswa yang sekaligus juga jadi Mahasantri Ma'had Sunan Ampel itu, ketika Ramadan itu saat itu kultum ya Bu Farida, Kiai Hamzawi itu menyampaikan orang yang tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan itu ibarat ayam yang mati karena kelaparan di lumbung padi. Lumbung padi itu kan tempatnya beras, tempatnya beras. Ada ayam yang makanannya beras, ya makanan utamanya beras, mati karena kelaparan. Nah itu kan keterlaluan, kok bisa? Nah itu ibaratnya kalau orang yang tidak mampu memakan Ramadan, Ramadan itu tempatnya pahala yang tadinya kebaikan 10 bahkan dilipatkan menjadi 70 dan seterusnya. Nah itu harus tentu saja kita selain meningkatkan kualitas ibadah kita, tentu saja kuantitasnya juga ditingkatkan juga sih, karena eman gitu, sayang ya, karena ini sedang dilipat gandakan, masa kita nggak manfaatkan? Kurang lebih gitu. Artinya mengingatkan diri saya sendiri dan semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas pun kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar juga menjadi pembelajaran kita bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan selanjutnya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, insya Allah, luar biasa. Mungkin kalau sahabat kampus atau anak-anak muda susah ngebayangin bulan Ramadan itu bulan istimewa, coba kita bayangin tadi ya, ada ayam di tengah lumbung padi. Itu pahala-pahala itu ada bagaikan padi-padi yang ada di lumbung itu ya, sebenarnya bisa dengan mudah kita raih, tergantung bagaimana kita memanajemen diri, terus kemudian lebih disiplin lagi gitu ya, dan melakukan hal-hal kebaikan sekecil apapun, meskipun sedekah di jalan dan lain sebagainya, itu tetap bernilai lebih ya Ustadz ya di bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustadz Salis untuk sudah hadir di Maliki Podcast kali ini. Semoga lain kali saya bisa mengundang Ustadz lagi di sini. Terima kasih dan berbicara tentang banyak hal lagi. Dan sahabat kampus, jangan lupa untuk tonton terus episode-episode yang lain, terutama khususnya untuk Maliki Podcast di edisi Ramadan gitu ya, karena bagi Anda yang mungkin butuh siraman rohani, sepertinya Maliki Podcast tepat untuk Anda tonton sambil rebahan nunggu azan. Saya Farida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.